Oke, betul. Oh beda, beda. Alhamdulillah. Udah kasih dulu. Oke. Kerjain. Ini harus tambahin baterai. Enggak sayang, ininya bisa diganti. Oh. Berapa dapat ampernya? Better now that we're older. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban Armadas. We were a sonata. Never let it show, 'cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns how to fly. When you've been fighting for it all your life. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian arus listrik. Yang kedua, syarat arus listrik. Yang ketiga, praktek merangkai arus listrik. Dan terakhir, penjelasan. Yuk kita mulai ke pembahasan yang pertama. Apa sih arus listrik itu? Arus listrik itu muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap second. Ada syaratnya nggak supaya arus listrik itu mengalir? Ada 2 syarat nih. Yang pertama, harus ada beda potensial antara kedua ujung konduktor. Yang kedua, terjadi dalam ruang yang tertutup. Jika dua buah benda berbeda potensial dihubungkan dengan suatu konduktor, maka elektron akan mengalir. Aliran elektron ini menimbulkan arus listrik. Namun, arah arus listrik berlawanan arah dengan aliran elektron, yaitu arus listrik dari potensial tinggi ke rendah. Yang berwarna merah dikatakan berpotensial tinggi karena muatan positifnya lebih banyak, sedangkan yang biru dikatakan berpotensial rendah karena muatan positifnya lebih sedikit. Yang berarti jika kedua benda A dan B memiliki potensial yang sama, maka arus listrik tidak mengalir. Syarat yang kedua yaitu arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup saja. Itulah mengapa lampu akan padam jika rangkaian terbuka. Kok bisa ya? Yuk kita bahas.
Nah, jadi ini semua terjadi karena kandungan yang ada di dalam apel, yaitu air dan asam sitrat yang merupakan larutan elektrolit. Kemudian ada paku atau seng sebagai katoda dan koin atau tembaga sebagai anoda. Jadi, ketika koin dan paku ditancapkan dan dihubungkan dengan kabel, akan terjadi beda potensial. Hal ini dikarenakan adanya transfer elektron dari seng yang bersifat lebih aktif dibanding tembaga. Seng akan mengeluarkan ion dan elektron, yang dimana elektronnya akan diteruskan, sedangkan ion akan bercampur dengan air dalam apel. Hal ini akan terus-menerus selama ada beda potensial yang membuat lampu menyala. Selain apel, umbi-umbian seperti kentang juga dapat menghantarkan listrik. Hal ini karena larutan garam atau NaCl yang terdapat pada kentang merupakan suatu larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Selain dari asam dan garam, larutan elektrolit juga terdapat pada basa. Contohnya, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan yang lainnya.